Oke, halo guys, welcome back to Just Pro ID bareng gue William. Dan kali ini kita balik lagi ngebahas soal timnas yang tadi habis menang 2-1 lawan Kamboja. Permainan Kamboja sendiri juga kelihatan banget dengan adanya Keisuke Honda. Dan apa yang dilakukan sama PSSI-nya dari Kamboja ini udah mulai kelihatan di mana performa ataupun secara permainan Kamboja ini udah lebih berkembang daripada sebelum-sebelumnya. Meskipun masih banyak hal-hal yang bisa dibenahi ataupun yang perlu diperbaiki. Ada misalnya kayak dari segi pertahanannya, ada pula juga dari mungkin dari serangan-serangan ataupun operan-operan yang dilakuin sama pemain Kamboja. Tapi overall yang dilakuin sama Kamboja ini udah on the right track. Apa yang dilakuin sama Kamboja ini secara permainan kelihatan banget, mulai kelihatan kombinasi-kombinasi yang dilakukan lebih rapih dan juga cukup mengancam dari permainan Kamboja gitu kan. Meskipun nggak seserem Indonesia gitu kan yang udah dilatih sama Sintayong selama 3 tahun. Tapi by the way, balik lagi ini proses tetap. Gua rasa Kamboja kalau menahan Keisuke Honda juga cukup lama, ataupun Keisuke Honda sebagai pelatih juga bisa mengembangkan lebih lama lagi tentang filosofi ataupun permainannya, Kamboja ini bakal lebih berkembang. Dan pastinya sepak bola ASEAN ini dengan tambahan Kamboja juga yang kita bakal lihat ke depannya bakal kayak gimana, ini bakal menarik sih. Gue cukup tertarik sih ngeliat terutama kombinasi Egy sama Witan, karena Witan sama Egy sendiri mereka juga udah main di luar dan mereka juga udah punya pengalaman yang lebih banyak juga pastinya dengan bagaimana dia main di luar. Dan kemarin kelihatan kalau kombinasi kedua pemain ini juga sangat menolong gimana proses-proses Indonesia ini melakukan banyak serangan. Dan juga ada satu pemain yang gue cukup serak adalah Yaakob Sayuri, bermain di sayap kanan. Dia itu cenderung nggak tergesa-gesa untuk kayak banyak ngelakuin crossing ataupun operan-operan yang nggak perlu gitu. Cenderung mainnya lebih banyak bersabar, ataupun permainannya juga lebih banyak yang kombinatif dan rapi sih, itu dari Yaakob Sayuri. Dan makanya memang Sintayong percaya dia lebih banyak permainan gitu kan. Indonesia bisa dibilang cukup kurang beruntung sih, karena beberapa kali memang ada yang kena tiang, ada yang memang dihaldang sama kiper. Tapi overall di babak pertama sebenarnya bisa banyak kita masukin lebih banyak gol sih, karena memang serangan-serangan dari Indonesia ini banyak yang berbahaya dan efektif sebenarnya kalau serangan-serangan dan kombinasi-kombinasinya. Cuma memang ada beberapa momen dimana kayak Indonesia kehilangan bola karena operan-operan yang terlalu kencang, ataupun juga serangan-serangan dari Indonesia yang pada akhirnya operan-operannya salah. Dan kalau ngeliat golnya sendiri, dari gol pertama itu memang Egy Maulana Fikri ini berhasil memanfaatkan situasi dari pemain belakang yang lewat crossingnya dari Witan. Balik lagi di situ ketemu sama Egy bolanya dan Egy berhasil cetak gol. Dan di sini situasinya adalah pemain Kamboja ini 2 lawan 1, tapi mereka nggak menjaga Egy yang masuk ke dalam. Di situ nggak ada penjagaan sama sekali, sehingga ketika Egy masuk di situ dia bisa bebas. Dan kalau di gol keduanya itu counter long ball yang akhirnya disambut lagi-lagi sama Egy, dan Egy crossing bola pendek bawah, di finishing lah sama Witan Sulaiman. Tapi Kamboja sendiri juga nggak kalah, karena mereka sendiri juga ngelawan, mereka nggak benar-benar parkir bis. Mereka berusaha untuk menyerang dan mereka dapat 1 gol lewat set piece yang dilakukan dengan baik. Dan ini sendiri juga bisa jadi catatan untuk pertahanan Indonesia, khususnya untuk bola-bola atas, agar bagaimana tanpa Elkan Bagot. Emang ada Jordi Amat sih, tapi Elkan Bagot sekali lagi emang dengan fisiknya ini dia sangat impactful ya dengan bola-bola atas gitu kan. Nah, Indonesia sekali lagi kelihatan dari permainan dari lawan Kamboja ini, kalau memang situasi bola mati ini bisa jadi perhatian untuk lawan-lawannya Indonesia yang mau lawan Indonesia. Kalau set piece-nya Indonesia ini bisa jadi tempat atau ladang untuk cetak gol ketika lawan Indonesia. Dan lihat ini pasti Sintayong juga bakal wanti-wanti ke depannya gitu kan, untuk set piece ini bisa lebih baik lagi gitu kan. Dan golnya Kamboja sendiri itu juga dari set piece yang emang well executed juga dari para pemain Kamboja. Tapi di satu sisi gue juga ngelihat pemain Indonesia ini dia nggak cepat nutup untuk crossing dari pemain Kamboja ini, sehingga pemain Kamboja ini bisa crossing secara bebas dan akhirnya bisa on target ke pemain Kamboja dan gol. Pada akhirnya karena banyak kesalahan passing sendiri yang sebenarnya membuat Kamboja ini sering kehilangan bola dan juga mendapatkan bahkan di area sendiri juga
serangan balik yang berbahaya untuk Indonesia, sehingga Indonesia sendiri juga banyak peluang-peluang yang sebenarnya didapatkan lewat kesalahan-kesalahan pertahanan ataupun kesalahan-kesalahan operan dari pemain-pemain Kamboja sendiri. Tapi di sini kipernya sendiri juga banyak menyelamatkan gitu kan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama pemain-pemain dari Kamboja, sehingga akhirnya ya golnya itu hanya bisa dicetak 2, padahal Indonesia bisa cetak gol lebih banyak lagi. Tapi memang performa dari kiper Kamboja juga kali ini cukup bagus. So, congratulations buat Indonesia yang akhirnya udah menangin pertandingan pertamanya. Menurut kalian gimana pertandingan Indonesia lawan Kamboja kali ini, dan gimana kalian ngelihat prospek Indonesia sekarang ini? Menurut kalian, apakah Indonesia bakal juara AFF kali ini atau justru harus pulang tanpa bawa trofi lagi? Tapi pastinya kita harap Indonesia kali ini bisa juara ya, karena target kita sekali lagi kali ini target kita itu udah naik, bukan AFF lagi tapi target kita udah Asia. So, semangat terus Indonesia. Thank you for watching. Ciao, God bless.